sekarang saya ke Pak Lariko dan juga Kang Aep. Ini pertanyaan untuk keduanya. Sudahkah ada upaya perdamaian, mungkin dengan cara yang paling hangat lah, kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga tidak ada lagi saling ricu, kemudian saling merugikan kedua belah pihak, Pak Riko? Ya, sebenarnya pertemuan terakhir kali kita di 2013 itu di Kota Sleman ya. Saya bertemu dengan Kang Heru Joko dan rekan-rekannya. Kok di lintas level atas ya, pemimpin-pemimpin di dunia supporter, kita akar-akar saja, damai-damai saja. Bahkan minum bareng, tidur bareng di antara semua ya, di antara semua pihak nih damai-damainya. Tapi akar rumput ternyata. Maka solusinya mungkin ya, slogan-slogan ataupun trepat-trepat ini harus kita hilangkan lahan-lahan. Kalau di Jakarta di kita sendiri Persija sampai mati. Nah, kata-kata Persija sampai mati ini fanatisme berlebih saya pikir ya, walaupun ini hanya slogan yang dibuat sama teman-teman. Kalau di Bandung sendiri, Persib adalah jiwa raga masyarakat Jawa Barat. Tidak salah seperti itulah. Ini membuat apa ya? Tensi yang sangat tinggi ini. Tensi sangat tinggi yang membuat rivalitas ini tinggi ya, gini ya. Slogan-slogan ini, fanatisme buta ini harus kita hentikan. Baik. PR-nya ini lah. Kasihan anak cucu kita mau dibawa sampai kapan seperti ini. Kang Aep? Ya, halo. Sama halnya pertanyaan tadi dari Pak Riko yang saya sampaikan, sebenarnya ada nggak sih cara yang lebih nyaman, kemudian cara yang lebih hangat agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan? Jadi masalahnya begini, kalau ini bisa selesai, ini Persija itu harus dipindahkan ke wilayah timur, itu beres masalah, tidak ada masalah lagi. Kenapa dipindahkan ke wilayah timur? Persija adalah di ibu kota, begitu ya? Ya, jadi kalau tidak Persija, mungkin Persib boleh pindah ke wilayah timur. Jadi kenapa Arema sama Persibaya itu Arema dipindahkan ke wilayah barat, kita atau Persija bisa dipindahkan ke wilayah timur, itu tidak akan bertemu, jadi itu akan aman. Kalau Persija tidak punya biaya untuk pergi ke wilayah timur, saya subsidi nanti itu. Bukan seperti itu Kang Aep, tapi lebih kepada bagaimana sebenarnya solusi untuk mendamaikan permasalahan ini, Kang Aep. Ya biarkan saja seperti air yang mengalir, nanti ada muaranya. Ini sepak bola Indonesia itu baru nyampe di sini, Mbak. Mbak harus ngerti, ini Indonesia kalau zamannya gini, nanti ini muaranya itu akan ketemu gitu. Tapi sebenarnya Anda kalau berbicara mengenai fans-fans yang fanatik ini, Anda di sini sebagai seorang pemimpin dan juga Mas Riko di sini sebagai seorang pemimpin. Seharusnya Anda juga bisa untuk memberikan solusi yang terbaik pada akar rumput Anda, begitu. Ini sepak bola, Mbak. Ini sepak bola. Sepak bola itu kadang susah dimengerti oleh akal sehat, Mbak. Jadi ini sepak bola di Indonesia baru nyampe titik di sini gitu. Baru ngerti psikologi sepak bola di dunia itu seperti apa. Baik, kalau berbicara permasalahan, sebenarnya apa yang membuat Anda ada persaingan rivalitas yang begitu kuat dengan Persija? Ini kompetisi di seluruh dunia. Kompetisi ini seperti ini, Mbak. Jadi muaranya untuk sementara, saya rasa setuju Persija pindah ke timur atau Persib pindah ke timur. Itu beres masalah. Ya. Kalau misalkan ada upaya penyelesaian dengan mediator polisi, Anda bersediakah? Itu nanti harus dibicarakan dengan seluruh anggota. Tidak bisa atas sama atas, itu anggota semua harus tahu gitu. Baik, Pak John, ini sepertinya memang antara kedua belah pihak ini saling panas begitu, dan juga malah ada rekomendasi ketika dipindahkan ke wilayah timur. Bagaimana ini sebenarnya Pak John? Jadi memang ini persaingan ini, permusuhan ini udah lama. Jadi penyembuhannya juga butuh waktu juga. Saya punya ide ya. Jadi seandainya Persib Bandung jadi tuan rumah, Persib itu mengundang supporter dari Jackmania dengan jumlah yang tertentu, katakanlah misalnya 100 atau 200. Kita undang kalian datang 200, tapi yang kredibel, ya, yang punya itikat baik untuk nonton pertandingan dan untuk menggairahkan pertandingan. Begitupun dengan Persija. Sebaliknya juga begitu. Mereka datang dikawal oleh supporter tuan rumah. Supporter tuan rumah yang bertanggung jawab terhadap 200 supporter tamu. Nah,
ini perlahan-lahan ini akan sembuh. Tapi ada jaminannya nggak seperti itu, Pak John? Nah, yang menjamin adalah supporter tuan rumah. Jadi merupakan tanggung jawab penuh dari tuan rumah. Ya, dia mudah. Ini pernah dilakukan di Sleman ya, atau pernah dilakukan di Semarang, di Persik Kediri ya, pernah dilakukan. Persik Kediri pada waktu kedatangan oleh bonek itu ditampung di luar oleh kepolisian, ditampung di luar kota. Kemudian perlahan-lahan dipersilakan masuk, disediakan tempat yang khusus buat supporter itu, dan mereka menyaksikan gitu. Mungkin nggak Persib ataupun Persija bisa melakukan hal seperti ini? Persija sendiri terlebih dahulu? Sepakat apa dikatakan Pak John ini. Ini pernah kita lakukan, pernah dilakukan oleh teman-teman dari Semarang ya, Snack. Sebentar Semarang Ekstrim. Ketika itu kita lewat Semarang selalu dihadang. Kita naik kereta dihadang dan segalanya ditimpukin. Tapi ada terobosan baru dari teman-teman Snack menjamu supporter Persija datang ke home-nya dia di Semarang. Dan ini berhasil. Sampai sekarang hubungan kita dengan kawan-kawan Panza Biru dengan Semarang itu akrabnya luar biasa. Kalau misalkan dengan Persib pasti bisa harus ngambil terobosan. Baik. Saya ke Kang Aep. Kang Aep? Itu Roliko tuh jangan cuci tangan aja loh. Kalau kejadian kemarin itu waktu Persib ditipukin keluar mau ke Senayan, mana tanggung jawab kalian sebagai DJ? Rangga meninggal di Senayan, mana tanggung jawab sebagai DJ? Kang Aep, kita tidak berbicara masa lalu, ini kita berbicara selanjutnya. Ketika ada masukan dari pengamat sepak bola seperti itu, bagaimana Kang Aep? Tadi kan, tadi pihak pemerintah juga kan, yang dulu harus kembangin dulu lagi, gitu kan? Jangan cuci tangan, Roliko itu. Kalau begitu, badak tuh. Baik, begini, perlukah seperti itu ini diselesaikan dengan perjanjian hitam di atas putih supaya semuanya clear? Pak John. Bisa dengan hitam di atas putih seperti yang saya usulkan tadi. Jadi bahwa tuan rumah, supporter tuan rumah dan kepolisian menjamin supporter tamu dengan jumlah yang terbatas. Jadi jangan terlalu banyak, hanya 100 orang ya, 150 orang datang itu ditanggung, maksudnya dijamin gitu. Dijemput di luar kota seperti di Persik Kediri dengan bonek. Dijemput di luar kota, Mbak. Baik. Dijemput di luar kota, digiring masuk ke dalam stadion, ditempatkan di dalam satu sektor. Ya. Mereka nonton, mereka hura-hura segala macam, begitu keluar dari itu mereka keluar rame-rame. Baik, ini sebenarnya masukan yang bagus, masukan yang bagus, Pak John Mahera. Dan perlu ada mungkin polisi yang menggiring di sana ya. Kira-kira kalau memang ada niat seperti ini, Pak Martinus Sitompul, polisi pastinya tidak akan keberatan kan, Pak? Wah, kami dengan sangat gembira akan melakukannya. Tetapi sekali lagi untuk di Kota Bandung, yang menjadi sasaran adalah kalau mobil-mobil berplat nomor B, itu yang menjadi satu antisipasi kami, karena tidak hanya supporter atau pemain itu yang menjadi domain kami untuk menjaganya, tetapi mobil-mobil berplat nomor B itu yang ada warga Bandung, ada yang memakai plat nomor B, itu juga menjadi sasaran. Nah, ini yang sangat berbeda mungkin. Tetapi sekali lagi kami ingin lebih mengutamakan ada penyelesaian kedua belah pihak, karena mengacu kepada tanggal 28 Agustus 2013 di Sleman, Yogyakarta, itu pertandingan usiran akibat adanya penyerangan terhadap pemain Persib pada 22 Juni 2013 antar supporter yang tidak di wilayahnya, mereka ada di Sleman, ini pun bentrok. Nah, ini kan tentu tidak hanya pada saat di Jakarta, tidak ada yang pada saat di Bandung, tetapi di luar wilayah, kedua wilayah ini mereka juga melakukan bentrok. Ini perlu juga, sehingga mereka sangat dalam permusuhan mereka. Ya, tujuannya memang kita semua di sini sama-sama sepakat. Om John tadi memberikan rekomendasi yang baik. Kemudian Mas Tariko dari Jackmania juga sepakat. Pak Martinus Sitompul dari kepolisian sepakat. Kang Aep juga pastinya sepakat ya, Kang? Sepakat apanya? Sepakat untuk berdamai, Kang Aep. Damai, kalau saya kalau damai sama istri boleh, damai sama keluarga boleh. Ya, tapi ini setidaknya berdamai agar Persija dan juga Persib bisa bertanding ya, Kang Aep ya. Mbak, gini aja, Mbak. Kalau Persib main di Jalak Harupat, ya, supporter dari The Jack misalkan, udah larang aja nonton ke Bandung.
Terus kalau Persija main di Senayan, udah larang aja anak Viking bobotoh ke Bandung, ke Jakarta, udah beres kan? Baik. Terima kasih Kang Aep. Silakan terakhir Om John. Iya, jadi kita ambil contoh Aremania dengan bonek. Itu razia mobil juga terjadi di Malang maupun di Surabaya. Tetapi makin lama makin berkurang karena ada itikat baik daripada supporter. Ya sekarang ternyata berdampak semuanya ya. Sekarang ini kejadian bahwa Aremania ini mereka mengejar Aremania yang ilegal tadi itu. Yang suka bikin rusuh itu dikejar. Silakan Kang Aep, tadi ada satu yang belum disampaikan. Silakan dilanjutkan. Ini Mbak, kalau The Jack sama Viking mau didamaikan, damaikan itu aja semua, bonek sama Arema. Terus itu bukan terfokus sama Viking sama The Jack. Yang lain tetap aja pasti akan benar. Siap Kang Aep, siap. Satu lagi Mak, tadi ada bacanya rivalitas supporter ya. Ya, kami harapkan seluruh supporter di Indonesia akan berdamai dan kita bisa menyajikan pertandingan terbaik untuk pemirsa di seluruh Indonesia. Terima kasih Kang Aep dan juga Pak Martinus Tompul, Pak Lariko, Pak John Almaira. Sukses ya untuk sepak bola kita.